Kemarin tuh wartawan saya tuh digebukin, ditempeleng gitu lah ya. Sama oknum itu? Sama oknum ya. 1 putaran apa 2 putaran nih, ya kan? 1 putaran apa 2 putaran, Mas? Nah, iya bisnisnya yang penting cuan aja sebenarnya. Menurut Mas Nugi, trust publik itu ke media udah kayak gimana sih Mas? Makanya baca CNN sebenarnya. Oh, iya. Kalau CNN cantik main ya. Halo teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Bang Arif, wah ini spesial lagi nih. Ini ketemu senior. Ketemu senior. Wartawan senior, Iya, ya kan? ini gugup kita ini. Apa udah matiin aja kali ini? Iya. Jadi kita kedatangan redaktur pelaksana dari CNN Indonesia, Mas Nugi. Ya. Halo, Bang Nugi, Mas Nugi. Halo, apa kabar? Sehat. Terima kasih sudah diundang. Ya, Iya, ini Mas selamat atau datang. Bang atau Kanda atau apa nih? Asal jangan kanda ya. Mas aja Mas kalau. Selamat datang di Keadilan TV, Mas Nugi. Iya, terima kasih. Sebagai redaktur pelaksana CNN. Iya, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol mas soal huru hara perpolitikan di Indonesia ini kan salah satu sumbangsinya dari media ini mas. Iya. Iya kan? Mungkin dari Keadilan TV juga nih yang bikin huru hara. Bukan hanya CNN, bukan hanya RCTI dan sebagainya, mungkin ya. Nah kita sebenarnya pengen tahu langsung aja nih, Ya. track nih ya kan? Langsung strike. Ada kontrak gak sih mas CNN dengan sama capres-capres mas? Kita kalau CNN sendiri memang menjalin kerjasama dengan semua pihak, tapi kita punya rules itu tetap independen dalam menjalankan redaksi. Artinya bermitra dengan sejumlah partai politik berdasarkan kesepakatan bisnis saja, tapi tidak mengaruhi independensi di dalam. Oh nggak ada instruksi dari bos gitu. Pokoknya kalian nanti harus nulis ini misalkan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada. berdasarkan kontrak saja. Jadi kalau misalnya ada press release dari mereka, kemudian dari pernyataan sikap dari partai-partai politik tertentu, kita biasa kita sama dengan treatment ke agensi pemerintah atau perusahaan untuk kerjasama. Karena kan Bang Arif, Mas Nugi biasanya kan pimpinannya afiliasi ke warna apa, Iya. kebawahnya ngikut biasanya. Iya, Nah, iya. CNN seperti itu atau enggak, tetap netral. Di beberapa pilpres lalu kan terjadi begitu kan. Iya, Yang iya, tadi FIFA.com, tadi mana dan sebagainya. Dan terang-terangan pula lagi kan. Iya. Tapi dari CNN atau Mas Nugi sendiri tetap independensi itu tetap Betul. dijaga, integritas ya. Jadi instruksi dari Chairman CT Corp Pak Khairul Tanjung sendiri bilang memang CNN harus ada di tengah. Jadi instruksi itu clear dari atas sampai bawah. Itu jadi di teman-teman di CNN nggak ada yang berani main-main sebenarnya untuk urusan politik gitu. Nanti aja yang coblos 14 Februari terserah mau 1, 2, 3, 4 juga boleh ya kan? Kita nggak tahu juga. Tapi urusan untuk masalah pemberitaan kita tetap kritis dan independen. Iya. Kita banyak belajar nih Bang Arif nih. Iya itu dia. Karena memang belakangan agak ini mas. Kayak misalkan contoh segmentasi Tempo misalkan ya. Itu kan udah strike, pokoknya nyerang pemerintahan. Orang yang dekat dengan pemerintahan diserang sama mereka. Ya, Kira-kira begitu. Itu kan persepsi masyarakat gitu. Nah kalau di CNN sendiri berarti nggak begitu mas ya? Di CNN kita memperlakukan bahkan kita punya semacam alat ukur saya lupa namanya itu yang menghitung berapa berita pasangan 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalnya ada agak yang miring nanti akan diingatkan sama teman-teman product management bahwa beritanya ini terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, biasanya kita tetap proporsional semuanya. Memang ada beberapa isu-isu tertentu, ini terutama di cnnindonesia.com ya karena baca ya. Jadi misalnya menghasilkan traffic tinggi, itu biasanya akan kita kejar terus. Misalnya kasus ada dugaan intimidasi kepala desa misalnya, atau misalnya ada kemarin pernyataan Mahfud memundur misalnya, kan kita pasti akan produksi beritanya lebih banyak dibandingkan lain karena Mahfudnya lagi traffic tinggi. Itu bukan berarti menunjukkan CNN punya keberpihakan terhadap calon tertentu, tapi karena semata-mata memang trafficnya bagus dan audiens butuh informasi yang lebih dalam dari untuk itu. Ya Korea memang bisnis aja juga ya. Iya, bisnisnya yang penting cuan aja sebenarnya. Iya. Jadi memang ya ini teman-teman juga perlu sadar bahwa ya nggak semua juga media bisa diklaim ini siapa gitu. Ya.
Iya, nggak bisa begitu juga. Ya salah satunya misalnya nih keadaan TV ada CNN kita kan di tengah-tengah nih. Iya. Katanya tengah-tengah. Tengah-tengah pakai tiang lagi. Biar makin kuat. Meskipun pimpinan kita Bapak Nana Baban kan. Nah, Mas Nugi kan media ini kan bisa dibilang sebagai penjaga kebenaran ya. Iya. Penjaga kebenaran. Jadi tentang berita kabarkan dengan jujur istilahnya kayak begitu kan. Nah, di era digital sekarang kan ya seperti kita tahu ya udah lama terjadi berita hoak, berita miring, keakuratan beritanya itu gimana sih tanggapannya Mas Nugi itu? Soal hoax ya? Iya, soal hoax dan related ke masa kampanye sekarang gitu kan? Iya. Gimana sih nyakitnya? Nah kalau makanya baca CNN sebenarnya. Oh, itu salah satu cara ya kan solusinya baca CNN. Nah di CNN sebenarnya kita punya cara untuk mengantisipasi bagaimana informasi yang liar di media sosial itu kita tidak reproduksi lagi gitu ya. Jadi sampai misalnya ada yang viral satu, tapi kita harus pastikan bahwa ini benar nggak barangnya dia, dan kedua dia benar terlibat dalam peristiwa itu. Berarti ada both side, ada filter kayak taban-taban kayak filternya begitu. Banyak, iya, filternya lebih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman wartawan di lapangan itu ketemu satu informasi, terus misalnya lagi viral di Twitter atau di TikTok, dia akan ngecek ke editornya apakah ini boleh dicek. Kita akan minta lu cek dulu ini siapa yang punya barangnya, apakah yang akun penyebarnya itu benar-benar yang punya informasinya atau dia cuma distribusi saja. Nah kita sampai cek dari tim sosial media biasanya akan minta izin apakah benar ini barangnya informasinya benar, kemudian ini punya siapa, kalau benar apakah boleh dikutip atau enggak. Jadi kita kita verifikasi dulu informasinya, kalau misalnya itu benar kita akan publikasi, tapi kalau misalnya ini meragukan ya udah kita stop saja. Oke. Hubungannya sama deadline Mas Nugi suka terganggu nggak? Kalau apa? Sorry? Hubungannya sama deadline pasti kan ada proses verifikasi, filterisasi, cross check. Tapi kan deadline jalan terus nih. Deadline ada yang dipotong-potong nggak tahapannya Mas? Deadline kan sebenarnya kan setiap detik setiap detik kan, karena kita produksinya berapa menit langsung ada berita baru. Nah memang biasanya kalau berita yang lebih sensitif itu akan jauh lebih lambat naiknya, ya kan? Karena kita akhirnya akan mengutamakan berita ini harus aman harus aman, benar-benar bukan hoax, informasinya benar gitu ya, jujur ya, tadi Bang Jerry tadi bilang. Nah kalau misalnya, jadi kita tidak mau yang penting cepat dan langsung muncul ya, kita nggak mau juga. Iya. Apalagi kalau informasinya sensitif. Mungkin saya bandingkan CNN itu dengan dengan media lain misalnya ya. Barangnya kalau misalnya belum muncul di CNN, orang nggak geger. Kalau misalnya di media lain muncul ya udah dibiarin aja. Tapi kalau barang yang sama muncul di CNN baru orang perhatiin. Makanya kita super hati-hati, karena kalau yang misalnya berita lain atau media lain pun mengungkap hal yang sama, yang diprotes duluan kita. Gitu? Iya. Itu berapa kali kejadian. Terjadi tuh. Jadi mungkin kita CNN ini kan berdiri 2014 untuk yang .com-nya, kemudian 2015 TV. Oke. Tapi kita punya kakak juga, ada Detikcom gitu ya. Detikcom jauh lebih tinggi pembaca unique visitor, kemudian page view-nya lebih tinggi. Tapi memang kita jauh kalah dibanding, tapi kita punya pengaruh yang gede juga. Makanya setelah berapa kali kejadian kalau itu muncul di CNN, kita memang harus ekstra hati-hati mengolah informasi kaitannya sama apakah dugaan hoax, apalagi informasi kaitannya sama isu politik. Bahkan kalau misalnya salah judul atau yang penarasumbernya nggak berkenan judul, biasanya agak ribut sendiri tuh. Ada saya ditelepon atau bos saya ditelepon, kira-kira gitu. Tapi kan kita ada istilahnya clickbait, Mas. Betul. Kita ada clickbait juga. Tapi clickbaitnya tuh bukan yang kayak yang menipu ya. Nggak nipu kita. Jadi mungkin karena teman-teman wartawan di CNN itu dituntut kreatif editornya untuk ngolah judul gitu ya. Kita olah judul yang bagus tapi yang lucu dan orang pengen mau baca tapi tidak menipu sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya pakemnya ya ada pakemnya. Kalau misalnya informasinya ya udah gitu aja disampaikan. Jangan pelintir-pelintir, jangan di-spin lagi informasinya. Oke. Jadi dan prosedur kita cukup ketat. Jadi kalau misalnya ada pemberitaan di lapangan itu diperiksa sama editor di kantor. Habis editor sebenarnya dia bisa publikasi. Tapi kalau misalnya informasinya sensitif bisa naik lagi ke satunya. Jadi ada 2 mata lagi yang harus dilewati. Kontrol ya. Untuk kontrol sebelum. Iya. Nggak bisa langsung naik aja itu barang ya. Nggak bisa. Iya. Kacau nanti barang itu. Ya. Kalau naik terus lah ya.
Kita terlepas lah dari Mas Nugi yang CNN Mas. Gimana itu Mas Nugi akhirnya ngelihat media hari ini ya tadi keresahan masyarakat tuh justru malah menggiring opini untuk akhirnya milih siapa gitu. Betul. Terlepas dari Mas Nugi yang CNN itu Mas. Iya. Memang kejadian media berafiliasi dengan partai politik tertentu tidak terjadi hari ini saja ya. Ada maksudnya tahun 2019 juga kelihatan ya, 2014 juga udah terlihat gitu. Nah, tapi memang sekarang jauh lebih informasinya jauh lebih banyak sekarang. Informasi ada di media sosial. Kita sendiri berdasarkan Dewan Pers kan ada 1.700 media ya. Dan 900-nya itu media digital yang sudah terverifikasi. Kalau nggak salah itu ya angkanya. Nah, artinya apa, informasi yang informasi yang disampaikan oleh media itu sendiri sudah cukup banyak dan ada istilah sampai tsunami informasi gitu ya. Nah, persoalan memang media sekarang industrinya lagi kacau nih istilahnya kan. Nggak cuma di Indonesia, di luar juga kita banyak informasi kaitannya sama ada layoff di mana-mana, ada LA Times, kemudian ada Business Insider, kemudian ada CNN sendiri, bahkan ada di ada pengurangan staff ya di CNN Internasional gitu. Nah, itu mau nggak mau saya kira itu agak bikin rumit bisnis media sekarang. Nah, saya nggak tahu apakah solusinya itu sekarang yang menurut saya yang ada salah satu yang lagi diperjuangkan media dan Dewan Pers itu adalah bagaimana publisher right itu bisa kita dapatkan dari OTT ya, dari over the top kayak Facebook, Twitter. Publisher right ya. Publisher right itu kan supaya apa yang kita produksi hari ini kemudian tampil di Google itu kita dibayar. Ya kan? Yang sekarang kan enggak kan. Kalau misalnya beritanya Mas Arief atau Bang Jerry misalnya muncul di Google, misalnya soal isu PDIP misalnya gitu ya. Google ngambil berita kita tanpa memberikan sesuatu kan. Kita memberikan uang misalnya untuk media. Tapi dia dapat uang dari sana ketika orang Google mereka kan dapat pendapatan dari sana. Kalau nggak salah ini udah cukup lama kan Mas ya, publisher right ini kan? Publishernya udah cukup lama tapi belum sampai jadi regulasi atau undang-undang kan lagi diperjuangkan sekarang. Nah, menurut saya itu salah satunya kaitannya sama konteks bisnis juga Mas Arief untuk jawab pertanyaan itu ya. Saya juga agak sulit misalnya melihat seberapa solid teman-teman media itu pemilik media juga tidak punya berafiliasi dengan partai politik misalnya gitu ya. Cuman kan masalahnya adalah ketika kita berafiliasi dengan partai politik, informasi itu justru tadi nanti disebut Bang Jerry tadi bisa tidak jujur, tidak dapat dipercaya karena lu terafiliasi dengan biru, merah, kuning misalnya gitu kan. Itu artinya agak sulit kita punya ini beneran nggak sih informasinya kayak gitu. Nah di CNN sendiri saya kira karena saya ingat Pak CT itu sebenarnya dia ngasih informasi tentang lu harus di tengah itu jauh sebelum pemilu Mas. Jauh sebelum pemilu. Jadi mungkin setahun yang lalu itu sudah kita sering pas lagi rapat gitu ya. Itu salah satunya. Memang teman-teman tuh biasa warning gitu ya Mas. Udah dikasih warning. Memang biasanya kita ada forum diskusi kan. Setiap rapat tuh ada forum diskusi. Nah, salah satu hal yang ditekankan tuh kaitannya sama itu. Jadi teman-teman di CNN sampai sekarang dari atas sampai bawah tuh percaya itu bahwa ya udah lu kalau menulis yang di tengah-tengah saja. Kalau misalnya beritanya jauh lebih banyak karena kalau di digital kan atau trafficnya lagi naik kan biasanya teman-teman media online kan kejar terus kan. Terus jumlahnya mungkin jauh lebih banyak dibandingkan lain karena memang isunya lagi ramai itu. Nah, tapi itu tidak menunjukkan CNN lu pihaknya ke sini. Ya lagi ramai aja barang ini ya kan dibaca orang terus ya udah kita kejar. Nah, kira-kira gitu. Jadi bagi saya sekarang kalau misalnya ada media yang dia mendeklarasikan atau tidak mendeklarasikan tapi orang tahu dia terafiliasi politik tentu informasinya menurut saya agak diragukan. Bagaimana publik bisa percaya kalau lu masih terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. Cukup banyak loh Mas media yang kayak begitu. Terang-terangan afiliasi dari yang besar sampai yang kecil ada kali. Iya. Tapi saya nggak mau nyebut ya. Kalau CNN cantik mainnya. Tengah-tengah gitu karena nggak kelihatan. Iya benar. Makanya kemarin kita diskusi sama Opung itu salah satunya gimana caranya orang-orang di media dibilang terlepas mau berpihak atau enggak, tapi si bos yang paling atas itu enggak menginstruksikan nanti. Kau jangan pilih ini, kau pilih ini. Itu jangan di situ gitu.
Sehingga ya bobot beritanya itu masih bagus gitu ya. Nggak ada lagi kayak misalkan tadi karena dia berpihak sebagainya. Bahkan kan debat-debat kandidat dalam konteks media juga kan MNC Group kan hampir aja kan nggak boleh menayangkan itu kan. Yang kemarin ya, karena ada satu protes ya, karena dia terafiliasi dengan pihak tertentu. Ya karena punya Pak Haritanu yang itu adalah koalisi dari Pak Ganjar kan. Maksudku ya ini masyarakat juga butuh wawasan daripada media-media begini, Mas. Iya. Nah, dalam konteks Pilpres, Mas, aku agak penasaran ya. Saya agak penasaran. Tadi kan kalau misalkan yang sampean jelasin itu tidak afiliasi media mati, kira-kira gitulah. Ya kan dalam konteks bisnis lagi drop, apalagi misalnya Google tadi belum ada bayar sekalipun ya. Apa nggak ada penghasilan lain, Mas? Nah, itu jadi pertanyaan semua orang ya sekarang ya, karena media sekarang bisnisnya memang tidak lagi dalam kondisi yang bagus. Iya, ya. Betul. Mungkin yang biasa didiskusikan adalah bagaimana media itu bisa mendapatkan arus pendapatan yang baru. Jadi misalnya tidak hanya pasang iklan, tapi juga biasanya ada semacam partnership collaboration dengan brand-brand tertentu, tapi memang tetap harus bersikap independen. Jadi kalau misalnya tidak, biasanya kan kalau di koran dulu ya, saya dulu sempat kerja di koran, itu kan mereka ada yang cuman kayak pasang, kemudian pasang banner lah, pasang statement lah. Di digital juga sama kan, ada yang pasang banner, pasang di kanan kiri gitu ya, rilis juga bisa gitu ya. Nah, menurut saya sekarang yang harus yang harus difokuskan adalah bagaimana bisa bisnis media itu berkelanjutan, ya kan? Dia harus punya cara untuk membuka revenue baru selain yang sudah existing sekarang gitu ya. Jadi beberapa cara, misalnya itu tadi ada kolaborasi strategis dengan beberapa mitra, tapi kita tetap punya sikap yang independen terhadap brand atau misalnya atau pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah tertentu gitu. Artinya begini, kita biasanya kalau di CNN kita akan bantu agensi pemerintahan atau brands itu untuk mencapai apa goal campaign mereka hari ini. Misalnya ya, campaignnya misalnya mereka lagi soal jangan terlalu banyak makan yang manis-manis misalnya kan. Misalnya ada lembaga kesehatan atau LSM kaitannya sama isu diabetes dan macam-macam. Nah, kita akan bantu campaign itu. Jadi campaignnya juga tidak cuma satu, tapi kita bantu kayak semacam serial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang persoalan kesehatan. Nah, jadi sebenarnya banyak cara sih, Mas. Cuman memang karena satu memang situasinya lagi sulit. Yang kedua, menurut saya sekarang di Indonesia ya, bacaannya katanya sekarang pengusaha itu lagi tahan duit. Wait and see istilahnya. Wait and see. Satu putaran apa dua putaran nih? Kan? Satu putaran apa dua putaran, Mas? Nah, ingat Mas, tengah-tengah Mas, tengah-tengah. Gue bantu ingetin nih, tengah-tengah. Gue goyang-goyangin. Gimana Mas? Nah, jadi jadi kalau misalnya teman-teman di CNN itu mereka punya ada sikap yang, maksudnya teman-teman yang di redaksi juga udah kerjasama dengan divisi bisnis misalnya gitu ya, akan membantu insight bagaimana sih satu brand tertentu atau misalnya lembaga pemerintah tertentu mencapai goal campaign mereka gitu. Kita biasanya akan bantu. Atau misalnya dengan pemerintah kaitannya sama hoax tadi misalnya Mas Arief sebut. Bagaimana sih cara media membantu pemerintah untuk mengatasi hoax di media sosial. Kita akan bantu misalnya kayak gitu. Dan itu kan konteksnya tetap dalam koridor yang baik gitu ya. Pemerintah bisa menekan hoax dan masyarakat bisa tidak termakan hoax informasi kaitan sama isu politik atau judi online dan macam-macam kayak gitu. Iya. Kita tuh kadang di media itu tanpa sadar, Mas, apa yang kita tulis, apa yang kita tayangkan ternyata buat keributan untuk tempat lain, Mas. Iya. Karena misalkan yang kita cari hanya cuan gitu, Mas. Iya. Iya kan? Iya kan? Misalnya kita nulis tentang apa misalkan, kita nggak sadar bahwa apa yang kita tulis itu bisa bikin keributan karena orang itu baca itu misalnya. Ada nggak, Mas, batasan-batasan itu atau tiba-tiba ini bisa nih traffic tinggi, tapi kalau kita publish ini bakal ribut nih di sana misalkan. Pernah nggak ada? Oh, kita pasti pertimbangan itu. Kalau misalnya isunya, kecuali kalau isunya itu kaitannya sama isu kemanusiaan ya. Jadi kalau Mas Arief atau Bang Jerry perhatikan dulu
CNN itu salah satu media yang pertama publikasikan tentang angkatan udara yang injak salah satu warga lokal Papua. Ya, yang dulu kasusnya ada di Papua ya. Oke. Nah, itu karena videonya viral. Iya. Nah, kemudian kita verifikasi. Waktu itu kita ngontak Puspen TNI kalau nggak salah, ya, salah satu, atau Puspen TNI AU waktu itu ya, karena yang dugaan melakukan itu adalah TNI AU. Nah, justru kalau misalnya ada isu-isu kemanusiaan itu dan penting untuk kita bantu, itu kita biasanya akan publikasikan. Tapi kalau isunya sensitif, memang biasanya kita tahan dulu. Kalau misalnya ada tuduhan, oh ya ada dugaan intimidasi ke kepala desa supaya milih calon pasangan tertentu misalnya gitu kan. Yeah. Kita akan minta verifikasi dari, kan ada orang nuding kan. Nah, kita minta teman-teman yang dituding ini juga ngasih suara. Benar nggak lo dituding kayak gini? Ada nggak instruksi dari tim lo itu untuk kepala desa nih ada ancaman dan macam-macam. Berarti tetap mengedepankan both side ya Mas ya? Iya, dan kita nggak mau cepat-cepat kalau kayak gitu tuh. Mending kalau beritanya nggak lengkap, nggak ada yang jawab, kita drop. Nggak apa-apa, orang lain mau main nggak apa-apa. Itu udah pakemnya begitu ya Mas? Iya. Meskipun bisa itu cuan ya, Bang? Enggak cuan sih, traffic. Traffic itu kan bantu untuk bisnis sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya ketemu di perusahaan, trafficnya berapa, page view berapa, unique visitor berapa, saya bisa tahu gitu kan. Itu membantu untuk bisnis. Tapi isu yang paling penting dalam jurnalis kan isu trust kan. Iya. Kalau misalnya trust kita udah rusak, ya udah selesai itu kan barangnya. Nah menarik nih Bang, nih draft nih. Menurut Mas Nugi, trust publik itu ke media udah kayak gimana sih Mas? Kalau CNN masih bagus ya. Kita jelas. Tapi secara keseluruhan, nah, menurut pandangan Mas Nugi itu di Indonesia seperti apa sih trust? Agak mungkin terbelah juga ya. Banyak yang memakai bahwa mungkin banyak gini, misalnya gini, saya cerita ini aja deh, cerita profesi wartawan sendiri di tempat saya orang Banjarmasin. Ya. Jadi pernah pas pulang ke Kalimantan Selatan ke Banjarmasin, itu teman-temannya ibu saya lagi di rumah itu ya. Terus dia, kerjanya apa? Oh, wartawan. Ibu saya kan agak bangga gitu ya, oh wartawan. Tapi ternyata sebagian orang di daerah itu wartawan itu jelek. Kenapa? Dia mengasosiasikan wartawan itu dengan orang minta duit waktu kasus, tahu nggak bos? Dana bos, bantuan operasi sekolah. Ya. Karena dibilang banyak wartawan datang ke sekolah-sekolah minta duit. Ya, itulah bodrek. Padahal dia nggak tahu bodreksin kan. Tapi itulah publik langsung nangkep. Jadi ada langsung mentah. Nah, jadi itu pengalaman saya sendiri gitu ya. Atau misalnya cerita personal, saya datang ke Pekanbaru, datang ke Duri itu ya. Dan mau meliput satu isu kaitannya sama kilang minyak dan macam-macam itu. Saya datang sudah dibawa sama fixer nih orang lokal sana, ketemu sama tokoh pemuda di sana. Itu saya nggak langsung bisa diwawancara, 30 menit dulu ngomong untuk bangun trust. Oh, bangun trust. Untuk bangun trust. Ada proses itu dulu. Betul. Ya? 30 menit saya nggak ada apa-apain. Masih di sini sama dia. Ngapain Mas di sini katanya? Terus saya bilang ya udah saya mau liput ini A B, dan dia ternyata si tokoh ini punya pengalaman buruk dengan wartawan sama. Oh iya pasti. Iya, kalau orang bilang injak rangkul gitu kan. Ada yang injak kalau dapat duit dirangkul. Injak rangkul. Nah, jadi mereka punya persepsi kayak gitu. Nah, saya belum baca survei yang besar sih, Mas. Tapi kemarin kalau yang untuk CNN itu, kenapa saya bilang CNN itu dapat penghargaan The Most Trusted Media 2021, 2022. Nah, 2003 itu geser kayak jadi nomor 2, jadi kayak Kompas terus kemudian CNN. Maksudnya artinya orang masih besar gitu ya. Ini khusus media digital. Yang bikin tuh Oxford sama Oxford Institute, Reuters Institute, saya lupa itu. Jadi dalam 3 tahun berturut-turut kita punya persepsi yang baik dari masyarakat. Ada prestasi lah ya. Nah, maksudnya kita cukup senang dengan prestasi itu, artinya apa yang kita sampaikan ke publik itu punya pengaruh yang besar ke orang. Makanya kita harus ekstra hati-hati, informasinya harus dijaga benar, dan kalau misalnya barang ini sensitif dan tidak mendapatkan perlakuan yang cover both side atau misalnya menyerang tertentu tapi orang kita nggak kasih balasannya, itu kita nggak bakal drop. Kita nggak naikin. Nggak apa-apa. Kalau urusan cuan sih memang beda, urusan cuan sih agak beda biasanya. Karena tadi kalau misalnya saya cerita di awal, kita kerjasama dengan
partai politik tertentu yang ikut pemilu legislatif maupun pilpres nanti itu biasa saja mekanismenya mekanisme bisnis. Artinya ketika ada hal-hal sensitif tertentu kita akan kasih tahu bahwa kalau yang ini kita nggak bisa. Jadi ada semacam perjanjian juga. Oh kalau misalnya ini terlalu nyerang orang kita nggak bisa naikin ini. Jadi kalau misalnya Anda bikin rilis maka harus proporsional. Oh nggak bisa palu gada juga? Palu gada tapi ada syaratnya. Oh. Palu gada itu ada syaratnya. Maksudnya kalau kita terima rilis misalnya dari partai politik tertentu dan itu kita kerjasama, tapi kalau misalnya menurut pakem kita itu tidak sesuai, maka kita akan ngomong lagi ke teman-teman di partai politik itu dan melalui divisi bisnis itu ya, bahwa ini harus direvisi dan macam-macam. Jadi untuk menghindari informasi yang sensitif dan hoax gitu ya, atau misalnya klaim sih nggak apa-apa, tapi misalnya klaimnya itu terlalu berlebihan kan kita nggak mau juga. Iya. Nah jadi harus kita bikin proporsional tetap. Dan itu biasanya terjadi diskusi itu, dan itu biasa redaksi dengan bisnis dan itu biasa. Iya. Baik lagi dong Mas Nugi, izin nanya nih di masa kampanye ini Bang Arif. Kan dari tadi nanya. Next question. Netralitas media ini kan penting di masa pemilu ini Mas Nugi kan. Menurut Mas Nugi pribadi atau CNN pada umumnya, sejauh mana sih parpol itu peduli dalam menjaga media itu netral? Atau pertanyaan lebih ekstrimnya, parpol yang menurut Mas Nugi kurang menjaga netralitas media itu siapa sih? Yang maksa-maksa, ayolah tulis ini. Oh, karena saya yakin intervensi itu pasti keras banget. Nah kalau saya sih, saya nggak tahu ya, saya belum punya pengalaman langsung untuk misalnya ada yang tokoh partai politik tertentu nelpon saya atau ke cerita atau ke di teman-teman media kali ya. Teman-teman media ya. Saya agak sulit jawabnya ya, karena partai politik ini kan sebenarnya tujuannya adalah bagaimana mereka menang sebenarnya. Iya. Nah, itu ada glitch di situ Mas. Betul. Nah itu saya karena bisa jawab itu. Agak sulit itu saya. Iya karena ya ini penting gitu. Parpol itu ya memang ujung-ujungnya ingin menang. Ya. Cuman sejauh mana mereka menjaga marwah media ini agar netral. Gitu kan. Mungkin yang perlu disampaikan adalah bagaimana partai politik itu bisa ngasih semacam platform dan janji. Ketika lu menang dan berkuasa, maka kebebasan media adalah salah satu hak. Yes, it's good. Itu yang saya kira. Itu keren kalau gitu. Iya kan? Karena ada beberapa catatan ini kan sejarah juga kaitannya sama media. Ada yang orang sering marah-marahin wartawan, kemudian media diancam-ancam misalnya kayak gitu ya. Atau di sini kita nggak apa-apa sih di sini atau diancam-ancam gitu ya. Kita ada dewan pers dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi saya kira platform yang penting juga untuk disampaikan oleh 3 pasang calon ini adalah, atau partai politik bersangkutan adalah bagaimana ketika lu berkuasa, lu tetap menjaga marwah media sebagai orang yang bisa mengkritik kekuasaan. Iya. Kan? Itu yang paling penting sebenarnya kan. Nah, itu yang menurut saya harus digaungkan terus oleh 3 paslon ini. Iya. Walaupun nanti orang macam-macam bisa lihat jejak digital bisa dilihat atau sejarah bisa lihat gitu kan. Seperti itu. Kalau ini Mas, karena tadi udah nyinggung soal Dewan Pers ya. Ini bukan karena opung PDI ini Bos. Ya. Aiman Wicaksono Mas, misalkan. Baru pengen gue tanya dulu. Iya kan. Masuk ke situ nih. Aiman Wicaksono. Ini kan hari ini lagi diperiksa Mas. Ya. Iya. Kalau di Dewan Pers itu, ketika misalnya kita wartawan, kita memberikan pemberitaan atau pemberitahuan, dianggaplah misalkan ini berita hoax atau berita apapun lah. Ini kita ke Dewan Pers dulu atau bisa langsung ke polisi Mas? Soal penanganan ya? Untuk kasus si Aiman ya? Iya. Harusnya biasanya ke Dewan Pers dulu, karena kalau nggak salah tuh Dewan Pers tuh punya kesepakatan sama polisi. Kalau ada kasus kaitannya sama isu-isu jurnalistik biasanya harus ke Dewan Pers dulu. Tapi kalau saya nggak salah yang saya ikutin berita yang terjadi kan langsung ke proses pidananya kan. Iya. Langsung ke polisinya kan. Harusnya kan Dewan Pers dulu yang menetap atau meng-cross check dulu lah istilahnya lah, menetapkan ini bersalah atau tidak, baru lanjut ke polisian. Betul. Maksud saya Dewan Pers berarti fungsinya udah berjalan dengan baik atau ada intervensi atau gimana Mas? Dewan Pers ini kan salah satunya mungkin ya yang dianggap harusnya bisa melindungi wartawan dari profesi wartawan itu. Ya. Betul. Nah, mungkin ada beberapa kasus Dewan Pers yang juga harusnya juga aware. Misalnya ada kekerasan terhadap wartawan. Menurut saya itu juga harus dibela sama Dewan Pers juga, karena dulu teman-teman CNN yang
kena kasus digebuk dulu ya di polisi waktu demo KUHP sama Omnibus Law ya kalau nggak salah itu. Itu kita kena kasus tapi diperiksa sama polisi. Tapi tidak selesai kasusnya. Tidak ditemukan siapa pelakunya waktu itu. Nah, saya dulu dampingin teman-teman itu di Polda Metro Jaya, dampingin penyidikan dan macam-macam gitu ya. Nah, kalau saya sih usul Dewan Pers bisa jauh lebih aktif kaitannya sama ini. Perlindungan terhadap wartawan tidak hanya dari sisi ini kan juga artinya Dewan Pers tidak hanya lihat kalau misalnya ada orang yang diadukan baru bergerak gitu ya, kira-kira gitu ya. Tapi dia bisa secara aktif apa sih yang jadi masalah sekarang. Jemput bola juga ya. Jemput bola. Nah, mungkin yang salah satu yang aktif sekarang dia soal publisher right juga mereka kayaknya Dewan Pers yang sekarang jauh lebih aktif gitu ya. Kaitannya sama bisnis media juga saya kira juga penting untuk untuk didiskusikan di Dewan Pers seperti apa. Sama perlindungan wartawan terhadap kekerasan. Dan kekerasan itu kan sekarang macam-macam, Mas. Ada fisik. Kemarin tuh wartawan saya itu digebukin, ditempeleng gitulah ya. Sama oknum itu? Sama oknum ya waktu itu. Terus barangnya diambil, alat kamera dan macam-macam itu. Nah jadi saya kira yang penting sekarang Dewan Pers bisa, menurut saya sih saya usul bisa jauh lebih aktif untuk menangani kasus-kasus yang memang sekarang penting buat profesi wartawan. Atau memang barangkali karena dibatasi, Mas? Atau memang bebas aja sebenarnya? Saya belum banyak baca sih soal aturan Dewan Pers, tapi saya kira itu dia tidak hanya mengatur soal, dia kan kaitannya sama isu kemerdekaan pers juga ya. Nah, bagaimana wartawan bisa punya profesi yang baik, bisa menjalankan tugas dengan baik kalau misalnya kemerdekaan dia melakukan tugasnya itu tidak dilindungi. Betul. Disitulah Dewan Pers hadir ya, Mas. Iya. Ini soalnya menarik banget kan. Ya banyak banget kayak kemarin lah katakan. Ada kita ngobrol sama reporter kita kan. Ada yang tiba-tiba diperiksa sama polisi gara-gara nulis berita apa dan sebagainya. Dia bilang, kok aku langsung diperiksa ya sama polisi? Dia bilang, ya curhat-curhatan begitu, Mas. Itu terjadi maksudnya. Nah, di manalah akhirnya Dewan Pers, kira-kira begitu, Mas. Ada Dewan Pers kan, ya bener tadi untuk melindungi dan sebagainya. Harus lebih aktif. Iya. Dan kemarin dalam konteks media, Mas ya, saya nyambung ke belakang lagi tadi Bang Jerry sampaikan. Banyak yang masyarakat tuh akhirnya cenderung diam karena sudah nggak percaya, Mas. Nah, ini yang ngeri, Mas. Tidak percaya media maksudnya? Iya. Kemarin malah Bang Zulfan yang ngomong. Bang Zulfan bilang, aku tanya Bang Zulfan, Bang, kemarin Pak Jokowi pengen ketemu Bu Mega, saya bilang. Dari mana kau dapat informasi? Dari Tempo, Bang, bilang kan. Di podcast itu. Aku nggak yakin, dibilang. Aku diam itu bukan berarti aku percaya, dia bilang. Aku diam itu ya karena aku udah muak aja sama media, dia bilang. Ya kira-kira narasinya begitulah aja. Jadi ini keresahan masyarakat yang mungkin barangkali perlu dijawab sama media ya, kita semua lah ya kan. Iya. Harus seperti apa gitu. Dan betul, saya kira pekerjaan wartawan dan media sekarang jauh lebih menantang ya. Karena itu tadi isunya secara global bisnis lagi jelek. Di Indonesia orang lagi oke lah, misalnya lagi nunggu pemilu selesai kapan. Iya. Terus habis pandemi juga kan artinya media juga banyak tumbang juga waktu dan di Indonesia gitu ya. Nah, dan sekarang profesi kita dituntut jauh lebih saya kira jauh lebih keras gitu ya dibandingkan 10-20 tahun yang lalu gitu. Karena kita sekarang digital, harus adu cepat tapi harus tetap akurat, tapi di sisi lain juga bisnis harus tetap jalan. Nah, jadi menurut saya sekarang tantangannya media sekarang jauh lebih berat ya. Lebih berat menurut saya sekarang. Dari 3 paslon ini menurut Mas Nugi udah cukup mereka aware, concern sama kebebasan pers ke depannya kalau mereka terpilih, atau yang Mas Nugi lihat dari program-program mereka ini masih belum ada yang menjanjikan? Kalau yang kemarin kan banyak misalnya beberapa kasus kalau misalnya dia lihat dari catatan digital, Prabowo kan sempat ada, saya lihat di Twitter itu kemarin yang dia sempat marahin satu wartawan ketika dia nanya isu-isu tertentu ya. Itu kalau nggak salah pemilu 2019 ya. 2019 ada satu wartawan Jakarta Post kalau nggak salah. Ditolak kan dia. Ya, ditolak nggak mau nanya. Nah, beberapa orang itu cukup
khawatir kalau misalnya Prabowo kemudian punya kekuasaan. Karena merujuk dari cerita itu Karena kan. cerita Iya. itu. Nah, saya belum tahu banyak soal misalnya nomor 1 dan 2, 1 dan 3 gitu ya. Untuk kebebasan media, tapi mereka saya kira punya di visi misi itu mereka kayaknya masih punya janji ya untuk menjamin kebebasan berpendapat, kemudian media juga. Mungkin di setiap paslon mungkin ada itu ya. Ketiga itu punya paslon, tapi orang bisa lihat dari catatan sejarahnya sebenarnya. Track recordnya seperti apa gitu kan. Apakah tim Amin dulu punya masalah dengan wartawan, atau misalnya Ganjar Mahfud punya ini kan sebenarnya media darling semua kan. Semua orang ini kan kalau kita bikin berita trafiknya bagus, baik itu Anies, Caimin, Ganjar, kemudian Ganjar, terus si Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran gitu ya. Itu trafiknya pasti di CNN itu pasti bagus. Nah, tapi itu benar Bang, jadi tadi harus dilihat apakah benar orang-orang ini dari catatan sejarah mereka atau catatan digital mereka mereka pernah punya masalah dengan wartawan. Iya. Kan itu yang harus dicek juga sih sebenarnya. Ya belum lama juga di CNN sama kan, Mbak Rifana juga kan. Ya artinya waktu itu Bang Habib kalau nggak salah kan. Iya. Kamu saya laporin kamu ke Dewan Pers gitu-gitu. Iya. Lanjutnya tuh Mas. Saya belum update lagi kayaknya belum enggak ya. Gitu ya. Iya. Dan beberapa paslon ya gitu ya. Meskipun aku baca-baca semuanya ada Bang. Ada dalam arti kita menjaga kebebasan pers itu semua paslon visi misinya ada. Ya. Visi misinya ada semua. Nah, ini menarik juga Mas, kayak tadi saya bilang bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita buat dalam bentuk apapun, kadang ini bisa buat kerusuhan di tempat-tempat lain, Bang. Ya, tanpa kita sadar. Padahal kita tujuannya cuma hanya memberikan informasi dengan baik, jujur, benar sebagainya. Ternyata ini berdampak buruk misalkan. Nah, ini Pilpres udah tinggal 11-12 hari lagi Mas. Dan pasti panas. Contoh misalkan kemarin kayak ada kasus relawan Mas Ganjar ya di Jogja. Membentangkan baliho. Ya kan itu viral ketika ada Jokowi ketika ada Pak Jokowi itu viral di mana-mana Mas. Dan ini kan menggerakkan semua relawan akhirnya Mas. Bukan hanya di situ kan. Orang akhirnya korpsnya itu muncul gitu loh. Korpsnya muncul dan menganggap bahwa kok makin kayak Orde Baru dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini kira-kira media itu bisa nggak sih Mas untuk ngademin atau malah memberitakan ini Mas? Kalau memberitakan peristiwa sih nggak apa-apa. Memberitakan peristiwa, tapi kan informasi yang kita sampaikan memang tidak semuanya bikin orang senang kan. Iya kan? Tidak semuanya pas dapat informasi mungkin bagus dari paslon 1, 2 tapi nggak bagus bagian yang paslon lainnya misalnya gitu kan. Tapi ya yang penting kita memberitakan informasi yang faktual, yang tidak diproduksi dari hoax dan tidak mengada-ngada lah istilahnya kan. Makanya kalau misalnya kayak kemarin siapa namanya? Misalnya gini, orang kan menduga-duga apakah benar Jokowi itu mengendorse pasangan politik tertentu. Itu kan sudah ramai gitu kan. Nah, tiba-tiba Pak Prabowo ngomong di JCC kemarin. Saya JCC apa di mana saya lupa tuh. Yang dibilang saya timnya Pak Jokowi. Nah, Jokowi. Nah, itu kan. Terang-terangan itu. Nah, karena itu kutipan langsung dan saya tuh pasti saya cek itu. Waktu itu karena saya yang lagi tugas, saya bilang pastiin ininya ya rekamannya benar apa enggak. Benar Mas, aman Mas. Ya udah kalau sudah aman naik beritanya. Dan itu jadi semacam konfirmasi rahasia umum selama ini kan. Ya ternyata benar sih, sudah Prabowo udah ngakuin. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Artinya apakah itu bikin rusuh di PDIP atau di tim lain? Ya mungkin udah orang sebenarnya udah tahu gitu kan. Tapi sekarang ada validasinya saja. Nah, jadi ya kira-kira kayak gitulah. Saya bilang kalau misalnya peristiwa-peristiwa tertentu yang misalnya kalau kita nggak diberitakan malah kita nanti yang ketinggalan. Memang ada plus minus ya. Ada plus minusnya dan itu selalu kita diskusikan di dalam itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di lapangan lebih dapat duluan informasinya apa, terus informasinya sensitif atau enggak, nanti habis itu kita putuskan di dalam. Mau dimuat atau enggak. Enggak gas-gas aja Mas. Enggak juga sih ya. Harus tetap ada remnya ya kan. Iya, harus ada remnya. Aduh. Kira-kira Mas, gitu lah. aku mau nanya soal CNN dong. Sekarang lagi rame nih Bang Arif, Mas Nugi. Silent watcher and social media. Jadi kan bersuara komen di medsos itu banyak yang takut Mas, takut diserang.
Padahal kita pengen komen gitu, entah lagi berita apa gitu. Anak-anak milenial, anak-anak muda banyak kayak begitu. Dan di media sosial kan bercampur, yang real sama yang fake. Iya. Buka-bukaan aja kita kan, dan kita pun kadang-kadang terjebak di situ. Nah, ada nggak sih kepedulian CNN soal fenomena ini gitu? Apakah ada program atau ada perhatian khusus? Wah, jadi kita takut bersuara, padahal kita pengen gitu loh. Mungkin yang biasa kita beritakan adalah biasanya kaitannya sama isu undang-undang ITE kan. Oke. Biasanya kan konteksnya adalah ketika ada orang yang mengkritik sesuatu, itu dianggap sebagai penghinaan. Dan itu bisa dijerat melalui undang-undang ITE. Itu kenapa saya betul. Ya kan sebagian orang mereka tidak mau bersuara karena itu tadi. Karena sebentar-sebentar udah dilaporinnya undang-undang ITE. Betul. Nah, menurut saya itu yang harus ini jadi pekerjaan kita juga sih sebenarnya, jadi pekerjaan rumah kita juga. Bagaimana undang-undang ITE ini sebenarnya tidak dipakai untuk menyerang pihak-pihak tertentu. Yaitu misalnya itu tadi orang yang kritis terhadap kekuasaan, tapi ternyata ada orang yang melaporkan wah ini ternyata ada dugaan penghinaan, kemudian kaitannya sama ras, kemudian itu kan sebenarnya kalau yang kaitannya sama itu kan biasanya itu yang dilaporkan. Tapi kan ini kan kayak udah kayak kritik biasa, mengkritik biasa, tapi karena dianggap sama kekuasaan bermasalah, tiba-tiba dilaporkan ke polisi. Balik. Jadi setback kan sebenarnya. Nah ini kayaknya cukup prihatin nih Mas. Pekerjaan terus-menerus yang nggak selesai. Saya nggak tahu ya sekarang ada revisi undang-undang ITE kalau nggak salah ya. Tapi saya yang khusus pasal kaitannya sama yang biasanya dipakai buat pasal karet ini direvisi atau enggak, saya belum update lagi. Nah tapi masalahnya di sana di CNN sendiri kalau kita akan biasanya karena kasih jadi biasanya ada satu peristiwa, tapi biasanya habis itu kita kasih analisis politik. Analisis politik, analisis hukum. Itu setiap hari itu ada, Bang. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu dua desk itu akan bikin analisis. Desk ekonomi sama desk politik hukum. Terhadap suatu peristiwa. Jadi misalnya lagi rame kemarin itu misalnya gini, Pak Mahfud mundur. Ya. Ada orang duga ini kan gara-gara satu bilang ini kaitannya sama etika, tapi yang satu sisi bilang ini dongkrak elektabilitas. Kan ada juga yang pikir kayak gitu kan. Nah, itu biasa dianalisis sama teman-teman. Jadi setiap hari kalau ada peristiwa yang paling penting itu kita analisis. Nah, sama kayak kasus misalnya kasus siapa namanya? Haris Azhar dan Fathia. Kan konteksnya itu juga kan, mereka bikin YouTube kemudian ngomong soal opung itu ya. Lot Luhut itu. Tapi ternyata dibebaskan kan. Nah, itu juga jadi pendidikan penting buat publik bahwa lo kalau mau kritik ya udah, ini kasusnya ada Haris Azhar dan Fathia. Berarti di CNN analisis itu dilakukan terus terhadap suatu peristiwa untuk edukasi ke masyarakat. Betul. Dan itu ngasih semacam insight juga ke pihak-pihak tertentu gitu kan. Kalau misalnya ada peristiwa, wartawan biasa kan kita ngasih konteks juga kan, tidak hanya memberitakan peristiwa saja kan. Kita ngasih konteksnya apa sih? Konteksnya elektabilitas, konteksnya etika, konteksnya soal pencucian uang misalnya ke partai politik. Itu juga jadi jadi kita bahas terus setiap hari. Kira-kira gitu. Karena penting gitu Bang Rip. Iya banyak banget anak-anak yang takut kan untuk ya itulah sampai akhirnya misalnya mengarahnya tuh ke silent majority dalam konteks pemilu ya. Orang-orang nggak mau terpublish sebagainya. Itu yang ngeri kan di situnya. Gara-gara urusan media sebagainya. Tapi satu sisi juga dengan adanya medsos ini kan semua orang akhirnya bisa terbuka, dia bisa menyampaikan apapun, ya. Harusnya. Iya. Harusnya. Iya, bisa menyampaikan apapun dimanapun, itu bisa semua. Tapi ya kadang memang ya takut-takutnya itu yang ngeri-ngeri karena jadi korban akhirnya anak muda. Iya betul. Anak muda gitu. Karena khususnya. Kayaknya Mas ada juga orang-orang yang memang ditugaskan untuk ngegoreng hati-hati loh sama ITE gitu loh. Hati-hati loh sama ITE. Dan ini akhirnya kayak nge-brainwash gitu loh. Hati-hati loh sama ITE. Jadi orang pengen ngomong udah ke brainwash dulu. Hati-hati loh sama ITE. Dan ya itulah yang akhirnya orang nggak mau ini berkomentar maksudnya ya. Akhirnya orang nggak berkomentar nggak mau speak up. Nggak mau speak up betul. Padahal mereka seharusnya kan ini loh ada undang-undang ITE, kalian tuh bisa ngomong sampai sini. Nah, ini jangan. Nah, ini enggak. Kayak ada macam tadi informasi-informasi yang hati-hati loh ITE, udah selesai di situ.
Nah masalahnya kan media kan nggak bisa masuk ke ranah itu untuk komen, jangan komen kan beda posisi, tapi kan media lah yang mengeluarkan konten informasi, itu. Nah itu maksudnya. Ini masalah pertanggungjawaban aja kita sebagai media. Jadi kalau di CNN sendiri mungkin kita, atau misalnya secara umum gitu ya, media bisa memberitakan kasus-kasus yang terkait dengan peristiwa ITE kan sebenarnya kan. Nah, apakah itu dianggap sebagai dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ITE atau justru memang itu kayak semacam udah dipaksakan, dan itu orang nganggap, sebagian aktivis bilang ini pasal karet sebenarnya karena lu kalau ngekritik kekuasaan tiba-tiba langsung dilaporin undang-undang ITE gitu. Di counter kan? Malah di counter kayak gitu. Nah, tapi saya kira kasus Haris Azhar dan Fathia itu jadi penting juga untuk diketahui publik bahwa ketika lu bersuara dan mengkritik terhadap isu-isu kekuasaan, ternyata pengadilan bisa memenangkan si Haris Azhar dan Fathia. Buktinya ada yang lolos kok gitu ya istilahnya ya Mas Lain. Iya. Ya memang kayak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iya. Untuk mengkritik gitu kan. Ngeri-ngeri itu terus tiba-tiba ya ada yang inilah ya kan, dan serangannya kan nggak cuman diancamin ke laporan polisi gitu ya, tapi kan melalui serangan digital kan, atau di identitasnya dibuka atau apalah ya, isu-isu personal dibuka, itu kan bahaya juga. Social punishment kan, hukum sosial kan lebih ngeri. Iya betul. Dibikin malu misalnya gitu kan ya udah. Iya, foto-foto lamanya masih ingusan. Iya. Ingusan bener ada. Dipublish lagi gitu ya. Iya. Oke Mas, terakhir Mas, kira-kira Mas harapan untuk anak-anak muda nih Mas. Dalam konteks pemilu, dalam konteks keberanian, dalam konteks media ke depannya. Nah, saya mau promosi CNN nih. Oh, boleh. CNNindonesia.com itu dibaca sebagian besar ada untuk milenial dan Gen Z. Itu existing audience kita sekarang. Jadi tumbuh. Jadi kita punya tanggung jawab bagaimana melakukan edukasi politik terhadap kelompok-kelompok ini. Kelompok yang paling besar ini. Dan dia akan 50% milih nanti kan, 14 Februari. Betul. Nah, saya kira sekarang kelompok-kelompok muda itu jauh lebih kritis. Mereka sangat aware terhadap isu lingkungan. Mereka sangat aware terhadap isu-isu politik. Apakah benar kaitannya isu politik itu berafiliasi dengan bisnis dan kemudian menghasilkan kekuasaan yang buruk gitu. Dan mereka sangat kritis. Iya. Nah, menurut saya adalah 14 Februari saya kira jadi momen penting untuk apakah anak-anak muda ini punya semangat untuk memperbaiki Indonesia, demokrasi dan macam-macam. Itu nanti kita lihat 14 Februari. Tugas wartawan kayak saya dan media secara umum adalah bagaimana ngasih edukasi politik yang baik terhadap anak-anak muda, karena dia orang yang akan melanjutkan 20-30 tahun ke depan, ya kan? Dan dia bisa nanti orang yang mengambil keputusan di kemudian hari ketika dia sudah menjabat. Betul. Nah, dan jangan lupa ketika lu mau dapat informasi politik, baca CNN. Masuk barang itu. Masuk barang itu kan. Oke Bang Arif, mantap, keren. Ini makasih banyak Mas Ugi atas segala informasinya. Yang jelas tadi memang saya tuh ada kegundahan hati. Yang pertama saya pengen nanya soal tadi soal Dewan Pers ya kan. Kita agak ngeri-ngeri sedap juga kan kalau Dewan Pers sendiri nggak mau melindungi kan. Udah puas belum gundanya? Kalau belum kita udah Halo, sekali lagi terima kasih Mas Dugi atas segala informasinya. Sukses buat CNN. Ya, terima kasih. Sukses buat kita dong, kita lebih ini dibanding CNN. Oh iya, kan tunggu diundang sama CNN juga. Oke teman-teman Keadilan TV, silakan kirim komentar apapun, ide, gagasan segala macam atau undang narasumber siapapun. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam Keadilan TV, merdeka.